Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 8 saham batubara dan saham Adaro Group. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,9%, close di 7.464 dengan net sell dari investor asing. Untuk market reguler net sell 939 miliar, sedangkan di all market net sell 1 triliun rupiah. Sedangkan untuk harga acuan batubara kita lihat ternyata cukup sideways tapi mulai naik guys ya. Close di 114 USD per ton per hari ini ada sedikit koreksi 0,2 persenan. Sedangkan di tanggal 24 Juli sempat terjadi kenaikan 2,9% lalu dilanjutkan pada tanggal 28 Juli naik 1,5% sehingga harga acuan batubara bisa naik dari 110 USD ke level sekarang ya di 114 USD per tonnya. Tentu saja ini merupakan salah satu sentimen yang cukup positif ya. Tapi tentu saja kita membutuhkan konfirmasi akumulasi di saham-saham sektor batubara itu sendiri. Karena kalau misalkan harga acuan batubara terus mengalami kenaikan, maka laba ataupun kinerja dari perusahaan batubara juga bisa meningkat. Oke guys, saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham Adro. Untuk Adro ada kenaikan 1,8%, close di Rp1.900 per saham. Dan kita lihat ya, hari ini malah ada distribusi, terutama dari investor asing. Ada AK, NIBK, dan juga RX sebagai top seller, sedangkan retail masih akumulasi. Ada SQ, XC, lalu ada XL, dan juga CC ya. YPPD juga termasuk. So, jika kita perhatikan untuk saham Adro, ternyata kalau misal kita lihat dari sisi asing, itu masih ada net sell guys. Hari ini di 16,3 miliar. Ya, jadi memang akumulasi asing terhadap Adro ini belum konsisten ya. Sempat terjadi akumulasi itu di tanggal 21, 22, 23 Juli ya. Ini yang cukup besar. Di tanggal 22 Juli guys. Tanggal 22 itu net buy-nya mencapai 26,5 miliar. Sehingga waktu itu kita sempat melihat ya ada peluang untuk Adro bisa rebound kembali. Tapi ternyata tanggal 31 Juli net sell-nya mulai muncul lagi yaitu sebesar 25 miliar. Ya, jadi overall sejauh ini kita melihat bahwa asing masih inkonsisten ya untuk akumulasi Adro. Belum ada akumulasi yang bisa dibilang apa ya belum ngebet gitu guys ya. Jadi masih setengah-setengah lah ya, masih setengah hati untuk kembali akumulasi saham Adro-nya. Ya memang setelah menggelar PUPS ya melepas AAD, laba Adro ya pasti turun karena akan terjadi penyesuaian gitu guys ya. Karena sebagian besar laba yang waktu itu di tahun 2022 dihasilkan Adro ya, itu sebagian besar dari bisnis batubara termal yang sudah dilepas ya untuk sekarang menjadi AAD seperti itu guys. So, bagaimana untuk saham AAD? AAD hari ini ada koreksi 1%-an, close di Rp6.775 per saham. Dan kita lihat hari ini cukup netral. Tapi ternyata ada AK yang akumulasi. Kita coba cek ya, apakah AK-nya hari ini ada net buy atau tidak. Nah, jadi untuk saham AAD ternyata kalau misalnya kita lihat ya, akumulasi asingnya ini masih sangat menarik gitu ya, terutama di tanggal 28 Juli lalu ya. Dan hari ini pun ternyata lanjut akumulasi di 4 Agustus, net buy di 10,3 miliar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya masih percaya ya, masih yakin dengan AAD, nah ini merupakan salah satu peluang ya, menurut saya pribadi ini merupakan peluang kesempatan untuk buy satu. Kenapa untuk buy satu? Karena jika sewaktu-waktu jebol support ya guys ya, jebol di bawah 6.700, teman-teman masih ada amunisi untuk averaging down. Jadi usahakan teman-teman ketika averaging down ataupun re-entry ataupun tambah muatan itu perhatikan di level supportnya. Nah per hari ini koreksinya ini semakin mendekati level support di 6.700-an sehingga ini merupakan peluang yang bagus untuk teman-teman entry buy untuk yang ke satu ya. Tapi kalau misalkan masih ada amunisi ya nanti kita lihat apakah ada potensi untuk turun lebih dalam. Karena kalau misalnya kita perhatikan sempat anjlok bahkan ke 5.700-an ya. Jadi sempat breakdown sebenarnya di bawah 6.000. Next kita bahas ADMR. Nah ADMR di beberapa waktu lalu ya kita sempat bahas juga ke teman-teman ketika ADMR-nya ini ada tanda reversal yaitu di tanggal 21 Juli. Karena kalau misalkan ada akumulasi di sebuah saham disertai dengan adanya kenaikan, biasanya kita
akan bisa melihat ya, maksud saya terpantau gitu ya. Maksud saya akan bisa terpantau dan next day-nya ternyata ADMR bisa naik 8,5%, itu pun ya dengan akumulasi asing. Lalu tanggal 23-nya naik lagi 12%. Nah, waktu itu kita bilang ke teman-teman ada potensi untuk normal correction dan bisa menjadi area higher low. Nah, ini ternyata sudah 3 hari beruntun ya, mulai sideways kembali di sekitar 1100-an. Hari ini close di 1125 dan kenaikannya 1,3%. Kita cek ada normal distribusi dari asing ya, ternyata ZPCC AKBK-nya ini masih ada penjualan guys. Tapi ya memang kita lihat mulai sideways ya, sehingga ini cukup menarik juga sebenarnya. So untuk ADMR hari ini net sell asing di 9 miliaran untuk hari ini ya tanggal 4 Agustus. Dan kita lihat sih sempat ada akumulasi di tanggal 29 Juli lalu ya. Jadi di tanggal 29 Juli, nah ketika masih ada koreksi 2%-an, di sini asingnya sempat masuk, guys. Asingnya sempat masuk ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, memang kecenderungan asing sih sebenarnya sudah mulai nih pelan-pelan untuk masuk ya di tanggal 28, 29 dan 30. Tapi 31 dan sampai Agustus ini ternyata asingnya ada net sell lagi. Tapi tetap akan kita pantau. Semisal nanti ada tanda-tanda kenaikan dan dibarengi dengan adanya akumulasi asing, maka teman-teman bisa lanjut trend following. Mungkin teman-teman kemarin sudah ini ya, sudah take profit nih di sekitar 1200-an dan mau re-entry kembali. Nah, ini menjadi peluang untuk re-entry bagi teman-teman yang terbiasa untuk trend following dan juga membeli di area higher low itu tidak ada masalah ya sebenarnya, karena sejauh ini pun ya ADMR ya seperti ini pergerakannya, selama masih kuat untuk menanjak ya teman-teman tidak ada salahnya beli di area higher low-nya. Lanjut ke MBMA guys. MBMA hari ini sempat naik ke area high di 540 tapi ada penurunan lagi dari area high-nya sehingga kenaikannya hanya 0,9% saja. Close di Rp515 per saham disertai dengan adanya akumulasi. Meskipun kita lihat akumulasinya ini dari domestik ya, campur ya guys, ada asing dan domestik. Sedangkan untuk overall di asingnya kita cek ternyata ada net sell di 7,5 miliar ya. Jadi di sini campur ya guys ya, yang akumulasi MBMA hari ini bukan hanya asing tapi juga domestik. Tapi sebagian besar asingnya net sell di 7,5 miliar. Nah, sebenarnya kemarin itu sempat terjadi akumulasi tanggal 31 dan 1 Agustus, net buy di 13 dan 11 miliar ya. Jadi cukup besar nih untuk net buy asing di MBMA sehingga teman-teman yang masih hold dari harga bawah sekalipun ini masih bisa ataupun masih layak untuk teman-teman hold ya. Sampai nanti bisa tembus resisten yang kemarin sempat dicapai di 600-an ya. Semoga bisa cuan lebih tinggi lagi. Kita lanjut ke UNTR guys. Untuk United Tractors ada kenaikan 1,9% di level Rp24.500 per saham. Kita lihat hari ini ada akumulasi terutama dari asing ya, ada ZPSQRX sebagai top buyer-nya. Nah, ternyata UNTR malah lanjut diakumulasi ya, sehingga potensinya sangat bagus. Teman-teman yang sudah ambil di harga bawah masih bisa lanjut hold. Hari ini net buy di 26,1 miliar, lebih besar dibandingkan kemarin guys. Jadi untuk UNTR sekali lagi ini masih sangat worth it ya untuk teman-teman hold dan sejauh ini potensinya masih sangat bagus ya. Jadi belum ada belum ada alasan untuk kita jual. Nah, kalau misalkan kenaikannya masih bagus, akumulasinya masih bagus ya, teman-teman ya di hold saja ya, jangan dulu take profit kecuali ada tanda-tanda net sell, ada tanda-tanda asingnya distribusi gitu guys ya, maka ya bolehlah teman-teman mungkin coba untuk take profit sebagian. Sejauh ini dari area terendahnya sudah naik 17% ya, maka dari itu untuk saham-saham fundamental, apalagi yang fundamentalnya bagus dan kinerjanya meningkat ya, maka teman-teman tidak usah ragu untuk buy on weakness atau setidaknya buy on breakout ketika ada tanda reversal. Sempat breakout itu di tanggal 9 Juli ya. Either teman-teman buy di 21.600 atau di MA50 21.900. Ini merupakan buy on breakout yang bagus untuk di UNTR. Tapi karena sudah naik 17%, teman-teman yang mungkin beli hari ini ataupun beli di harga closing hari ini, maka ini sebenarnya beli di harga yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan teman-teman investor yang lain.
Jadi untuk UNTR apakah masih layak untuk di-buy? Ya kalau akumulasinya masih bagus seperti ini sebenarnya masih oke. Tapi tentu saja resikonya akan lebih besar. Kita lanjut ke ITMG. Untuk ITMG ada kenaikan tipis 0,7% di level Rp23.100 per saham. Dan kita lihat hari ini cukup netral, tapi ada asing yang masuk. Ada ZP, AK, CC, dan juga BK. Kita cek untuk ITMG. Ternyata transaksi hari ini lumayan oke ya untuk ITMG, ada net buy di 6,7 miliar meskipun di minggu sebelumnya sempat terjadi net sell, tapi tentu saja kita melihat ya potensi ke depannya ini kira-kira seperti apa sih untuk ITMG karena masih sangat dekat dengan level support terutama di dekat MA50, maka ada potensi sebenarnya ITMG ini bisa naik dan rebound. Asalkan akumulasinya bagus. Jadi kalau misalkan nanti ternyata ITMG kembali diakumulasi asing ya dan juga harga sahamnya naik, teman-teman bisa trend following ataupun ikut dalam kenaikan saham ITMG. Karena kita melihat memang untuk price actionnya ini masih cukup menarik ya di beberapa waktu sebelumnya dari awal Juli ini mulai ada kenaikan kembali. Lalu kita bahas saham Harum. Nah, ternyata Harum ini sudah 2 hari ini mengalami kenaikan ya. Di hari Jumat lalu naik sekitar 4,4%. Hari ini naik lagi 7,8%, close di Rp890 per saham. Nah, saham seperti ini juga sebenarnya saham yang bagus untuk trend following. Kita cek dulu ya untuk akumulasinya. Cukup netral, namun asing hari ini masuk ya, terutama ada YUCC, KKZPAK sebagai top buyer. Lebih lanjut kita cek untuk Harum ternyata hari ini net buy di 7,2 miliar. Tapi saya warning ke teman-teman kalau di Harum memang harus ada target untuk take profit nih kalau misalkan sewaktu-waktu kesulitan untuk naik atau asingnya mungkin mulai take profit. Jadi untuk Harum Energy ini merupakan saham yang memang ya biasa juga nih dinaikkan oleh investor asing ya selain saham-saham yang tadi sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi untuk Harum pun sebenarnya menarik ya karena biasanya asing akumulasi harga sahamnya bisa naik. Nah, maka yang harus diperhatikan adalah akumulasinya. So, untuk hari ini kenaikannya juga bagus di 7,8%. Jadi wajar hari ini ada beberapa retail yang jualan ya. Ada ODYP, lalu ada XL juga. Next kita ke ABMM. Nah, ABMM sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan masih cukup sideways, namun hari ini ada kenaikan 1,6%, close di Rp3.000 per saham. Kita cek ada normal distribusi, terutama dari retail ya, ada XCXL hari ini terpantau jualan. Tapi karena kenaikannya baru 1,6%, saya cukup ragu ya kalau misalkan ada yang buang karena take profit. Ya mungkin ada, tapi sedikit. Dan sebagian besar kemungkinan itu ada lepas dengan posisi loss mungkin ya, alias cut loss ya bisa bisa saja terjadi. Tapi jika kita perhatikan, ternyata asing hari ini malah ada akumulasi meskipun tidak terlalu besar. Untuk ABMM hanya 197 jutaan saja. Ya tentu saja kalau misal dari sisi akumulasi dan kenaikan harga saham, jauh lebih menarik saham Harum ya sebenarnya. Jika kita bandingkan dengan ABMM. Seperti itu guys. So, kita coba cek ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata ada saham Telkom, DSSA, MTech Inco, lalu ada UNTR, lalu ada Dewa, Antam, Unilever, Akra, Film, Goto, AAD Brand, PEK, lalu ada NCKL, HRTA, Bumi, BRIS, dan saham SMIL. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jadi menurut teman-teman saham batubara mana nih yang paling menarik? Boleh tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.